keterangannya. Ada membawa kisah Harut Marut dengan cerita yang aneh-aneh sampai anak-anak tahfidz itu pada minta cerita Harut Marut. Berarti telah mendengar cerita salah. Israel cerita palsu Harut Marut adalah malaikat berdosa melakukan kesalahan, lalu melakukan zina dengan perempuan dan sebagainya. Itu cerita palsu tentang Harut Marut. Harut Marut malaikat tidak berdosa dan tidak melakukan dosa. Tolong ini yang biasa, ini anak-anak kecil teman. Karena ada anak tahfidz Quran itu pada nanya, minta diceritakan Harut Marut. Ini sebenarnya sebelumnya pernah dengar cerita yang salah kayaknya. Dia tidak akan minta kecuali karena pernah dengar cerita. Kan ada cerita palsu, Harut Marut itu adalah semacam protes, tanya kepada Allah, kenapa kok manusia itu berbuat begini, nih. Dijawab bahwasanya karena mereka punya hawa nafsu. Kalau ente punya hawa nafsu pun juga melakukan dosa malaikat. Wah, hanya diuji malaikat, enggak sih. Dikasih malaikat nih hawa nafsu. Turun ke bumi, hawa nafsu, senang sama perempuan, melakukan zina. Ini kan ngaco, malaikatnya melakukan zina. Itu adalah kisah dan panjang ceritanya Marut. Dan itu menarik, wah, anak-anak kecil senang. Makanya justru pertanyaan anak menunjukkan bahwasanya ada berita yang salah. Ada namanya Israiliyat, berita dari Bani Israel. Kalau bertentangan dengan syariat, ya nggak boleh kita percayai. Kan malaikat sudah malaikat adalah layak sunallah. Dia bermaksiat. Kan sudah disebutkan, malaikat tidak bermaksiat. Kalau ada berita maksiat, malaikat bermaksiat, itu pasti bohong. Maka berita tentang Harut Marut yang menjadi maksiat itu bermaksiat, maka itu bohong. Harut Marut adalah malaikat dan tidak bermaksiat. Nah, berita dari Bani Israel itu boleh asalkan tidak bertentangan dengan syariat. Maksudnya apa? Di dalam tafsir itu ada namanya Israiliyat. Israiliyat adalah berita yang diambil dari umat terdahulu, dari kaum Bani Israel. Dan kita diizinkan oleh Nabi meriwayatkan kisah-kisah dari Bani Israel dengan catatan tidak bertentangan dengan keimanan dan akidah. Nabi menyebutkan hadithu an Bani Israel wala haraj. Boleh kita menukil dari Bani Israel dan tidak ada masalah. Dengan catatan tidak bertentangan. Nah, tadi kisah Harut Marut bertentangan, nggak boleh. Disebutkan di sini terjemahan ayatnya, mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kejayaan kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kufur, tetapi setan-setan itulah yang kufur. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan pada dua malaikat di negeri Babilonia. Ini yaitu malaikat Harut Marut. Keduanya tidak mengajarkan suatu kepada seseorang sebelum mengatakan, sungguhnya kami hanyalah fitnah. Jadi memberitahu itu untuk waspada. Jadi Harut Marut itu mengajarkan pada Musa, ngasih tahu, kalau bahasa sederhananya dokter ngomong, awas ya, kamu jangan minum ini nanti kamu mabuk, pusing, berbahaya. Malah diintip, lumayan buat mabuk. Lah ini kan yang salah dia, bukan dokternya. Ini, malaikat Harut Marut ngasih tahu, itu jurang loh ya, jangan kau masuki. Malah terjun dia, loh. Jangan disalahkan malaikatnya, jangan sampai ada. Karena mengatakan, malaikat kok ngajari sihir? Memberitahu. Contoh orang-orang baik dikasih, awas ya, ini tempat begini, ini nanti bisa untuk masuk maling. Kalau tidak ditutup. Jadi lihat itu kan lubang jendelanya, sana, iya. Awas ya. Jadi agar kita waspada, ada calon maling, malah masuk ke sana. Lah, kayak begitu. Jadi kisahnya Harut Marut itu adalah memberitahu, malaikat Harut Marut memberitahu kepada manusia bahwa itu adalah ujian, nggak boleh kamu ikuti dan sebagainya. Malah dengan hawa nafsunya manusia diambil untuk melakukan kerjaan-kerjaan menyakiti orang dan sebagainya. Makanya tersebarlah ilmu sihir. Sebenarnya tidak mengajarkan suatu kepada seseorang sebelum mengatakan, sungguhnya kami hanyalah fitnah, ujian bagi kamu. Oleh sebab itu janganlah kalian kufur. Maka mereka pelajari dari keduanya malaikat hal-hal yang dapat memisahkan antara suami istri. Jadi yang hati kotor, hati jelek, sama itu seperti ilmu bela diri. Bela diri menjaga dirimu, jaga keluarga lo ya. Iya. Jadi perampok. Nah kan gitu. Jadi jangan disalahkan gurunya. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.